Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Ari Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi up to date ya seputar P3K Guru tahun 2022. Ini ada kabar terbaru ya. Oke, perhatikan 5 hal sebelum login SSC ASN. Wajib dilakukan semua pelamar P1, P2 dan P3. Oke. Segera dicek Bapak Ibu guru ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat infonya. Nah, ini seperti hasil rakor kemarin Selasa 13 September 2022. Ini adalah sistem yang terintegrasi akan memilah kategori pelamar. Jadi, Bapak Ibu guru setelah nanti login, itu nanti sudah terdeteksi sendiri masuk kategori yang mana. Jadi nggak usah bingung, setelah login nanti langsung diarahkan oleh sistem. Poin yang pertama adalah pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik dan database THK2 BKN. Kemudian juga telah terjadi integrasi sistem antar Dapodik, Kemendikbudristek, Informasi Kemenpan RB, dan SCCSN BKN. Dan sistem ini juga terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar, baik itu P1, P2, P3, atau pelamar umum. Dan itu semua dijelaskan pada bagian berikut ini ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi pelamar, ini maksudnya Bapak Ibu Guru, ini setelah login itu langsung ke ini ya SCC ASN BKN, dan ini sudah terintegrasi di Dukcapil. Dukcapil itu berarti masalah kependudukannya atau KTP-nya. Dan ini juga ada terintegrasi juga di Kemendikbud. Ini berarti Dapodiknya, ya kan, data Dapodiknya itu harus valid Bapak Ibu Guru. Jadi nanti setelah login itu langsung mendeteksi sistem itu. Masuk P1 atau masuk P2 atau masuk P3 atau masuk pelamar umum, seperti itu. Nah, nanti ada 5 hal yang harus Bapak Ibu Guru perhatikan ya sebelum login nanti. Yang pertama adalah persiapan pengangkatan dikhususkan bagi kuota yang telah diusulkan Pemda kepada Kemenpan RB dan dengan skala prioritas. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebesar 90.690 dan instansi daerah sebesar 439.338. Kebutuhan daerah terperinci sebanyak 419.716 PPPK guru, 92.014 PPPK tenaga kesehatan, dan 27.608 PPPK tenaga teknis lainnya. Proses seleksi ini juga sepenuhnya merujuk Permenpan nomor 20 tahun 2022. Ini poin yang pertama Bapak Ibu Guru ya, yang harus Bapak Ibu Guru pahami. Kemudian ada poin kedua. Pengangkatan ini akan memprioritaskan guru-guru yang telah lolos PG atau passing grade di tahun 2021 tanpa tes. Hanya semua tetap wajib login ke akun SCC ASN ya Bapak Ibu Guru ya. Ini dilakukan sebagai bukti guru itu masih aktif mengajar dan siap mengikuti program pengangkatan di tahun ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan lagi oleh Bapak Ibu Guru adalah pelaksanaan tes tetap seperti tahun lalu. Ada pendaftaran, penguploadan berkas, seleksi berkas, pengumuman hasil verifikasi berkas, masa sanggah, pendaftaran kembali, jadwal seleksi, perhitungan nilai, dan yang terakhir adalah penetapan NIP. Jadi tidak berubah ya Bapak Ibu Guru, masih sama. Kemudian yang keempat itu Bapak Ibu Guru jangan percaya jika ada yang menawarkan jasa untuk mempermudah dalam turunnya SK dengan alasan apapun. Yang terakhir adalah jika ditemukan terjadi kecurangan dalam seleksi akan dilakukan proses hukum bagi pelaku. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Kemudian ada ketentuan jika nanti Bapak Ibu Guru ternyata masuk pelamar P1 tetapi belum mendapatkan penempatan, berarti nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu Guru ya. Ini pelamar P1, contohkan IPA. Nah, nanti ada keterangan belum bisa ditempatkan atau belum penempatan. Nanti Bapak Ibu Guru itu tinggal memilih setuju atau tidak setuju. Kalau setuju ya kita tinggal menunggu saja sebagai menunggu SK itu kita sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Jadi tinggal menunggu saja. Tapi kalau Bapak Ibu Guru memilih tidak, ini menjadi solusi, ya kan, menjadi solusi. Karena apa? Karena Bapak Ibu Guru ini turun prioritas, bisa prioritas 2, bisa prioritas 3, bisa pelamar umum. Artinya masih ada kemungkinan diangkat untuk tahun ini. Kalau menunggu ya kemungkinan 2023 pengangkatannya. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Kalau turun prioritas bagaimana ya? Seperti biasa kita melakukan seleksi kompetensi.
Kemudian guru lulus di tempat tugas ya mendapat SK di tahun ini. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Kemudian di sini ada data mekanisme 2 ini dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Ada 559.784 guru honorer negeri yang belum lulus PG. Dipetakan 368.830 ini memenuhi beban kerja sesuai regulasi dan 220.954 perlu diredistribusi. Ya. Kemudian perlu dilakukan redistribusi guru honorer sebanyak 20.954 ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai analisis beban kerja atau ABK. Jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Bila nilai pelamar dari luar sekolah induk itu lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Pemda hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak ini, 41,8% dari 368.830 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. Walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer di sekolah negeri tidak mendapat formasi. Dikarenakan ya bisa tidak memenuhi syarat, Pemda tidak mengajukan atau oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Oke, seperti itu Bapak Ibu guru ya. 5 hal yang harus Bapak Ibu guru perhatikan sebelum login nanti di SEC ASN. Insya Allah bakalan dibuka di akhir September ini ya. Jadi disiapkan mulai sekarang berkas-berkasnya. Oke, saya kira cukup info yang Kak Furqan berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.